Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juli Terlitan dengan NIM 20104172662. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan mengenai teori antrian yang saya tonton. Apa itu teori antrian? Teori antrian memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena yang umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Antrian, kebutuhan layanan, kemampuan fasilitas pelayanan. Dampaknya saling timbul antrian, hilangnya konsumen, perusahaan rugi. Solusinya, tambahan fasilitas pelayanan, tambahan mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Pengurangan biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan dari penggunaan teori antrian adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Struktur dasar antrian. Input pelanggan yang dapat untuk minta jasa pelayanan. Sumber vintage input, yaitu vintage dan invintage. Dimana di sini vintage input ketika tingkat kedatangan tergantung jumlah yang dilayani, sedangkan invintage input bila tingkat kedatangan tidak tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani atau sedang menunggu untuk dilayani. Ketiga, asumsi umum berdistribusi atau Poisson. Jumlah pelanggan maksimum yang diizinkan untuk menunggu dilayani dan sistem antrian, jenis vintage dan invintage. Antrian, disiplin antrian yaitu cara servers memilih anggota antrian untuk dilayani. Anggota antrian dibagi menjadi 4, yaitu FIFO, LIFO, prioritas, dan random. Dimana di sini FIFO atau first in first out, yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Contohnya kasir, pembelian tiket, dan pelayanan bank. Sedangkan LIFO atau last in find out, yang datang terakhir yang akan dilayani. Di sini jarang sekali kita temui, tapi ada juga contohnya di gudang penyimpanan besar. Jadi nanti ketika barang yang duluan sampai tidak akan digunakan terlebih dahulu, dan barang yang terakhir sampai yang akan digunakan terlebih dahulu. Sedangkan prioritas, anggota antrian yang mempunyai prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya di IGD, biasanya pasien yang datang di IGD akan dilayani terlebih dahulu karena merupakan pasien yang harus dilayani terlebih dahulu karena mungkin ada suatu penyakit yang harus terlebih dahulu ditangani. Yang keempat, random, semua anggota antrian mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani. Pelayanan, individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Yang kedua, waktu pelayanan, waktu yang diperlukan oleh servers untuk melayani satu anggota antrian. Yang ketiga, asumsi waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Yang pertama, single servers atau single phase. Yang kedua, single servers multi-phase. Yang ketiga, multi servers atau single phase. Yang keempat, multi servers multi-phase. Demikian ringkasan teori antrian yang saya tonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.